Coba bayangin, kamu lahir dan besar di desa adat terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Hidupmu penuh aturan, penuh simbol, dan kamu adalah anak ketua adat paling dihormati di seluruh kampung. Jadi ya, jangan harap bisa jatuh cinta sembarangan, apalagi sama orang luar. Tapi siapa sangka, hati ini malah kepincut sama pria Madura yang nyasar ke hutan waktu proyek tambang buka jalur dekat desa. Namanya Hasan. Ramah, tangguh, dan punya cara ngomong yang bikin aku senyum-senyum sendiri. Awalnya kupikir, ya udahlah, ini cuma perasaan sesaat. Tapi makin hari, aku lihat dia benar-benar serius. Gak cuma soal aku, tapi juga soal tanah ini, budaya kami, cara hidup kami. Sampai-sampai dia rela ikut ujian adat yang gak main-main. Dan akhirnya, kami menikah. Tapi cerita ini bukan tentang akhir bahagia. Karena setelah semua perjuangan itu, dia pergi. Diam-diam. Tinggalin aku. 5 tahun aku hidup dalam tanda tanya. Tapi kamu tahu nggak? Jawabannya datang dalam bentuk surat, dan sebuah rahasia yang bikin lututku lemas waktu baca isinya. Mau tahu kenapa Hasan pergi? Dan apa yang sebenarnya dia tinggalkan buatku? Ini bukan sekadar kisah cinta beda budaya. Ini cerita tentang pengorbanan. Tentang cinta yang gak selalu harus bersama, tapi tetap hidup. Bahkan setelah salah satu pergi. Sebelum kita melanjutkan cerita seru ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kamu berasal dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus mengunggah video-video menarik lainnya. Langit Kalimantan sore itu mulai meremang, bias jingga menari di sela-sela dahan pohon ulin yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang di atas tanah merah berlumpur. Udara lembab menyusup ke kulit, dan dari kejauhan terdengar bunyi serangga bersahutan dengan suara burung enggang yang terbang melintasi hutan. Arini melangkah perlahan di jalur setapak yang hanya ia dan penduduk desa tahu. Di tangannya tergenggam keranjang rotan berisi daun-daun obat yang baru ia petik dari hutan, daun yang katanya bisa menyembuhkan demam panas yang menyerang anak-anak desa. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di ujung jalur sempit itu, berdiri seorang pria asing. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan wajahnya tampak panik. Bajunya lusuh, penuh lumpur, dan ada bercak darah kecil di lutut celana jeansnya. Pria itu menoleh cepat saat mendengar langkah Arini. Matanya melebar, seperti kaget melihat ada manusia lain di tengah hutan lebat itu. "Maaf, aku tersesat," katanya tergagap, napasnya ngos-ngosan. "Aku cuma ikut jalur tadi dari lokasi proyek, terus makin ke dalam, aku kira bisa muter balik. Tapi, jangan banyak gerak. Hutan ini kalau malam bukan tempat yang ramah." Sela Arini cepat, suaranya tegas tapi tenang. Ia menatap lekat pria itu, menimbang-nimbang. Orang asing. Dari logatnya, bukan orang sini. Tapi matanya jujur. Bingung, tapi tidak mencurigakan. Hasan mengusap keringat di keningnya. "Aku Hasan. Asal Madura. Baru 2 bulan kerja di proyek tambang. Tadi pas habis istirahat, iseng jalan, malah begini." Arini mendesah pelan. Ia bisa saja meninggalkannya di situ. Tapi nurani dan didikan ayahnya tak pernah mengajarkan itu. Apalagi pria itu tampak lelah dan jelas bukan pemburu atau pencari kayu liar. "Kau jalan terlalu dalam. Hutan ini bisa menelan orang," katanya sambil mulai berjalan lagi. "Ikuti aku. Jangan banyak tanya. Jangan jauh-jauh." Hasan menurut, langkahnya sedikit terpincang. Ia mengikuti Arini yang berjalan gesit tanpa banyak bicara. Keranjang rotan bergoyang di pinggangnya setiap ia melangkah. Di tengah perjalanan, suara dedaunan berderak. Hasan terhenti spontan. "Apa itu?" bisiknya. Arini tak menoleh. "Kalau kau takut suara ranting patah, jangan pernah masuk hutan ini sendirian lagi." Hasan menelan ludah,
dan diam. Hening menggantung selama beberapa menit, hanya suara alam yang memecah kesunyian, angin yang merayap di sela daun, jerit burung malam yang mulai bangun, dan langkah kaki mereka yang menginjak tanah basah. Sesaat sebelum mencapai tepi hutan, Arini menoleh sebentar ke Hasan. Orang kota memang suka anggap hutan ini cuma tumpukan kayu dan tanah. Tapi kalau kau tahu cara mendengarnya, hutan bisa bicara. Hasan mengerutkan dahi, matanya tak lepas dari wajah Arini yang kini tampak berpendar terkena cahaya senja. Ada sesuatu di balik kata-katanya. Sesuatu yang misterius. Hasan ingin bertanya, tapi tak sempat. Karena saat mereka keluar dari hutan, dan cahaya perkampungan Dayak mulai terlihat di kejauhan, Arini sudah lebih dulu berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Kalau kau pikir ini cuma awal perjalananmu ke hutan, kau salah. Ini awal perjalananmu ke dunia kami. Dan Hasan hanya bisa terdiam, karena entah kenapa dadanya bergetar, seolah ia baru saja melangkah ke takdir yang tak bisa ia hindari. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berjalan cepat, namun setiap detiknya terasa seperti ukiran kenangan yang tertanam dalam. Hasan tak bisa mengusir bayangan wajah Arini dari pikirannya, tatapan mata tajam namun tenang, langkahnya yang percaya diri, dan suara lembutnya yang menyimpan banyak cerita. Sejak saat itu, ia sering mencari-cari alasan untuk melewati tepi desa, berharap bisa bertemu gadis Dayak itu lagi walau sekadar menyapa. Tak butuh waktu lama. Mereka bertemu kembali di pasar kecil desa saat Arini menjual hasil kebun bersama ibunya. Hasan yang sedang membeli kebutuhan logistik proyek pura-pura tak sengaja menyenggol keranjang sayur milik Arini. "Maaf, aku ceroboh lagi," kata Hasan sambil tersenyum kaku. Arini mengangkat alis, lalu tertawa pelan. "Kau memang suka nyasar ya? Bahkan di pasar bisa salah jalan." Mereka tertawa. Tawa yang singkat tapi cukup untuk memecah jarak di antara dua dunia yang berbeda. Dari situlah semuanya bermula. Pertemuan demi pertemuan terjadi, kadang tanpa sengaja, kadang dengan sengaja disiasati. Hasan mulai datang ke rumah panjang tempat Arini tinggal, membantu warga mengangkat kayu, membenahi perahu, atau sekadar duduk diam di pelataran sambil menunggu gadis itu pulang dari ladang. "Apa orang sepertimu nggak takut hidup di tengah hutan seperti ini?" tanya Arini suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon tengkawang, sembari menikmati segelas air kelapa. Hasan memandang langit yang mulai kemerahan. "Awalnya takut, tapi setelah ketemu kamu, rasanya kayak balik ke tempat yang semestinya." Arini menoleh cepat. Wajahnya memerah, tapi ia pura-pura sibuk mengikat rambut panjangnya yang terurai. "Jangan asal bicara kalau cuma main-main," katanya pelan. "Aku nggak main-main, Rin. Aku nggak pernah lihat perempuan sekuat kamu. Tegas, tapi ada lembutnya juga. Kamu beda." Kalimat itu menggantung. Angin sore menyapu pelan, membawa wangi tanah basah dan dedaunan yang bergesekan pelan. Arini tak membalas, hanya menunduk dan menggambar sesuatu di tanah dengan ranting. Dalam diam itu, perasaan mereka tumbuh. Meskipun tak pernah diucapkan secara jelas, getaran di antara keduanya tak bisa disembunyikan. Hasan yang keras namun hangat, Arini yang tangguh tapi menyimpan sisi lembut. Dua pribadi dari dua dunia, tapi hati mereka seperti saling memahami tanpa perlu banyak kata. Namun jauh di lubuk hatinya, Arini tahu semua ini tak akan mudah. Karena cinta mereka bukan hanya tentang dua hati, tapi dua budaya, dan di desanya, perbedaan tak selalu dirayakan dengan pelukan. Dan di balik senyuman manis yang mereka bagi sore itu, tersimpan pertanyaan yang masih menggantung di udara. Sejauh mana mereka sanggup melawan dunia yang ingin memisahkan? Suasana rumah panjang malam itu tampak seperti biasanya. Obor minyak menyala redup di sepanjang dinding kayu, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan aroma ikan asap menyatu dengan bau tanah lembab yang menempel di lantai bambu. Tapi di sudut ruang tamu, ketegangan terasa seperti udara dingin yang menggigit tulang. Arini duduk bersimpuh di hadapan ayahnya, ketua adat yang dikenal tegas dan disegani. Wajahnya menunduk,
Tangan menggenggam ujung kain sarung yang dipakainya. Ia menarik napas dalam sebelum berkata pelan, hampir berbisik. "Ayah, aku ingin bicara soal Hasan." Ketua adat mengangkat wajahnya perlahan, menatap anak gadis satu-satunya itu dengan mata tajam. Garis kerutan di keningnya langsung muncul, seolah kalimat itu cukup untuk membelah malam jadi dua bagian. Pria luar? Orang tambang itu? Suaranya datar, tapi nadanya mengandung getaran amarah yang ditahan. Arini mengangguk perlahan. Dia baik, Ayah. Dia tulus. Dia kerja keras. Aku yakin. Yakin? Potong sang ayah cepat. Suaranya mulai meninggi. Yakin bisa hidup dengan orang yang tak mengerti tanah ini? Yang tak punya darah Dayak? Yang tak tahu adat kita? Arini menelan ludah, suaranya bergetar. Hasan sudah mulai belajar. Yah, dia datang bukan untuk mengambil apapun. Dia datang karena aku. Ketua adat berdiri dari duduknya, tubuhnya tinggi dan kokoh seperti pohon tua di tengah hutan. Matanya menatap jauh keluar jendela, ke arah gelapnya malam yang menggantung sunyi. "Anakku, kau satu-satunya darah yang kuturunkan. Kau bukan hanya perempuan biasa. Kau penjaga adat, kelak penerusku. Jika kau bersama dia, siapa yang akan memandumu nanti? Siapa yang akan memimpin upacara tanah leluhur? Siapa yang akan menjaga garis ini tetap hidup?" Diam. Tak ada yang bersuara. Bahkan suara jangkrik seolah ikut terhenti. Arini menunduk lebih dalam, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahu, ini bukan soal keras kepala. Ini soal cinta, dan apa yang ia percaya. "Ayah, kalau aku tetap memilih Hasan, apakah itu berarti aku mengkhianati tanah ini?" Pertanyaan itu menggantung lama, sebelum sang ketua adat menjawab pelan, lirih, tapi menusuk. "Bukan tanah ini yang akan mengkhianatimu, Arini, tapi waktu." Dan sebelum Arini sempat bertanya lebih jauh, sang ayah sudah melangkah pergi, meninggalkan putrinya sendiri dalam diam, dengan jantung berdebar dan pikiran penuh tanya, apa maksud kalimat itu? Dan seberapa dalam luka yang akan datang jika ia memaksakan cinta yang tak bersandar pada restu? Pagi itu, embun masih menempel di pucuk-pucuk daun, dan suara gemericik sungai terdengar jelas dari balik pepohonan. Di depan rumah panjang yang berdiri megah di tengah desa, warga mulai berkumpul, membentuk lingkaran besar. Anak-anak berlarian di sekitar api unggun kecil, sementara para tetua adat duduk bersila dengan wajah serius. Di tengah lingkaran itu, berdiri Hasan, dengan kemeja sederhana dan celana panjang yang sudah mulai memudar warnanya. Wajahnya tegang, tapi matanya tak gentar. Hari itu adalah awal dari ujian yang akan menentukan, apakah ia layak menjadi bagian dari keluarga Arini, atau akan diusir selamanya dari tanah Dayak. Sang ketua adat berdiri perlahan, tongkat kayu di tangannya menghentak tanah 3 kali, menandakan awal dari ritual. Suaranya menggema dalam hening pagi. "Hasan bin Dullah, kau datang bukan hanya membawa nama, tapi membawa niat menyatukan dua darah yang berbeda. Maka sebelum itu, kau harus belajar menjadi tanah tempat dia berpijak, menjadi pohon yang tak tumbang saat badai, dan menjadi sungai yang mengalir tanpa melukai batu." Hasan menunduk hormat. "Saya siap, Bapak Ketua Adat. Dengan hati saya, bukan hanya tubuh saya." Arini berdiri tak jauh di belakang, mengenakan kain tenun dengan rambut dikepang 2. Matanya tak lepas dari Hasan. Di balik kerumunan, ia menggigit bibir, hatinya berdebar, antara harap dan takut. Ia tahu betul, ujian ini bukan sekadar formalitas. Banyak pria luar yang datang sebelumnya, mencoba menjadi bagian dari desa, tapi akhirnya menyerah sebelum seminggu. Hari-hari pun bergulir. Hasan diminta tinggal di rumah panjang bersama para lelaki muda. Ia dilarang menggunakan telepon, harus bangun sebelum ayam berkokok, dan tidur setelah api unggun terakhir padam. Ia belajar bahasa suku Arini, membantu nenek-nenek menumbuk padi,
bahkan diminta menjaga kuburan leluhur semalaman di tengah kabut pekat tanpa cahaya. "Kenapa harus kuburan?" tanya Hasan saat malam pertama ditugaskan. Seorang tetua menjawab dengan tenang, "Karena kami ingin tahu, apakah hatimu berani menghadapi hal yang tak terlihat, seperti masa depan bersama Arini." Hasan tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, menatap lilin kecil di tangannya, dan berjalan sendiri ke arah bukit. Di sana ia duduk semalaman, menggigil dalam sunyi, ditemani suara hutan dan bayang-bayang yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hari kelima, tubuhnya mulai lelah. Tangan melepuh karena mengangkat kayu, kaki lecet karena berjalan jauh tanpa alas kaki, dan matanya merah karena kurang tidur. Tapi satu hal tak berubah, semangat di matanya. Ia tak pernah mengeluh. Dan pada hari ketujuh, saat sang ketua adat mendatangi Hasan di ladang, ia hanya bertanya satu hal. "Masih mau lanjut, anak muda?" Hasan menatap lurus ke matanya dan menjawab dengan suara serak tapi mantap, "Saya bukan datang untuk membuktikan siapa saya, tapi untuk menunjukkan bahwa saya tidak akan lari meski seluruh dunia bilang saya tak pantas." Jawaban itu membuat ketua adat diam lama. Dan dari balik semak, Arini menyaksikan semuanya, dengan mata berkaca dan dada yang terasa semakin sesak. Tapi ia tahu, ujian Hasan belum selesai. Karena ujian sebenarnya belum dimulai. Minggu demi minggu berlalu. Langit Kalimantan semakin sering diselimuti mendung, dan hujan turun hampir setiap sore seperti ingin menguji tekad Hasan bersama derasnya air. Tapi pria Madura itu tak mundur. Saat warga sibuk di ladang, ia ikut mencangkul meski tangannya kasar dan penuh luka. Saat anak-anak bermain lumpur, ia ikut tertawa, menggendong mereka ke sungai dan mengajari mereka membuat perahu kecil dari kulit pisang. Bahkan saat nenek tua kesulitan membawa hasil panen, Hasan mendahului tanpa diminta. Arini memperhatikannya dari kejauhan. Kadang dari balik jendela rumah panjang, kadang saat berpura-pura menumbuk padi bersama perempuan desa. Tapi hatinya tak bisa lagi berpura-pura. Setiap peluh Hasan, setiap langkah kaki yang tak menyerah meski terpeleset di tanah basah, mengiris pertahanan dalam dirinya. Pernah suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa dan suara petir menggema, Hasan berteduh di bawah pohon besar sambil memegangi atap rumbia yang roboh karena angin. Arini menghampirinya, membawa daun pisang besar dan selembar kain kering. "Kenapa tidak masuk ke rumah panjang?" tanya Arini, suaranya nyaris tak terdengar di antara riuh hujan. Hasan menoleh dengan wajah pucat tapi tersenyum. "Kalau aku nggak jaga ini, air bisa masuk semua ke lumbung. Bisa rusak beras kalian." Arini mematung. Ia tak menyangka. Tak banyak orang luar yang akan rela kehujanan demi menjaga hasil panen desa yang bahkan bukan miliknya. Ia menyodorkan kain itu dengan tangan gemetar. "Setidaknya, lindungi dirimu sendiri dulu." Hasan menerima kain itu, memakainya di kepala sambil tertawa kecil. "Kamu peduli ya?" Arini menahan senyum, menunduk cepat. "Bukan karena kamu. Tapi kalau kamu sakit, nanti siapa yang bantu kami di ladang?" Hasan terkekeh pelan. "Kalau gitu, aku janji gak akan sakit. Asal kamu yang tetap lihat aku, meski dari jauh." Arini tak menjawab. Tapi detik itu juga, ia tahu cintanya telah tumbuh dalam. Lebih dalam dari akar pohon besar tempat mereka berdiri malam itu. Dan ia pun sadar, Hasan tak sedang pura-pura. Ia sungguh datang, dan mencintai bukan hanya dirinya, tapi tanahnya, budayanya, dan seluruh jiwanya. Namun di tengah rasa yang mulai menghangat itu, awan gelap tak sepenuhnya pergi. Karena meski Hasan telah menyentuh hati warga, restu adat masih menggantung di ujung lidah sang ketua. Dan Arini tahu, badai sesungguhnya akan datang saat mereka bicara soal pernikahan. Matahari pagi memancar lembut di atas langit Kalimantan. Hari itu desa dihiasi dengan anyaman janur kuning, deretan tenun warna-warni, dan dentingan alat musik tradisional yang dipukul perlahan oleh para pemuda.
Suasana terasa berbeda. Ada semacam keheningan sakral yang menggantung di udara, bercampur haru, cemas, dan antusiasme yang tak bisa disembunyikan. Karena hari itu, anak ketua adat Dayak akan menikah dengan seorang pria Madura. Di rumah Panjang, Arini duduk di tengah para perempuan desa, mengenakan pakaian adat dengan corak merah, hitam, dan emas. Wajahnya dirias dengan motif suku, rambutnya disanggul rapi dengan hiasan manik-manik dari bulu burung enggang. Ia tampak anggun, tapi sorot matanya menyimpan banyak gelombang. Tangan ibunya menggenggam erat pergelangan tangannya. "Kamu yakin, Rin?" tanya ibunya lirih. Arini mengangguk pelan, bibirnya gemetar. "Yakin, Bu. Ini jalanku." Sementara itu, di sisi lain desa, Hasan duduk di bel-bel bambu, mengenakan sarung Madura dan baju putih bersulam yang ia jahit sendiri. Wajahnya bersih, matanya sembab karena begadang menyiapkan beras adat yang harus ia serahkan sebagai tanda kesungguhan. Di sekelilingnya berdiri sahabat-sahabat baru yang ia kenal selama tinggal di desa. Salah satu dari mereka menepuk pundaknya pelan. "Kau bikin sejarah hari ini, San. Tapi sejarah itu bukan milik pemenang, melainkan milik yang bertahan." Hasan mengangguk, menatap langit. "Dan aku sudah bersumpah untuk bertahan bersamanya." Upacara pernikahan dimulai saat matahari tepat di atas kepala. Kedua mempelai dipertemukan di tengah lapangan desa. Arini berjalan dengan langkah lambat, diiringi tarian perempuan Dayak, sementara Hasan menunduk dalam, menahan haru saat melihat sosok yang ia cintai datang padanya. "Hasan bin Dullah," kata ketua adat, berdiri di hadapan mereka. "Hari ini kau diakui, bukan hanya oleh adat tapi oleh tanah ini. Tapi ingat, pernikahan bukan hanya menyatukan dua nama, tapi dua dunia." Hasan menatapnya lurus. "Saya siap, Bapak. Dunia saya kini ada di sini." Ketika ikatan suci itu diresmikan, warga bersorak. Tarian dimulai. Musik tradisional bergema. Peluk hangat datang dari setiap penjuru. Dan saat malam tiba, lentera-lentera menggantung di atas desa seperti bintang yang turun ke bumi. Namun di tengah tawa dan nyanyian, ada satu tatapan yang masih belum sepenuhnya hangat. Tatapan sang ketua adat. Ia tersenyum, tapi matanya menyimpan sesuatu. Seolah pernikahan ini adalah awal, bukan akhir. Dan di benak Arini yang kini resmi menjadi istri Hasan, satu pertanyaan berputar tanpa henti. Apakah cinta ini akan cukup kuat menahan semua yang akan datang? Hari-hari awal setelah pernikahan mereka dipenuhi tawa dan kebersamaan. Hasan dan Arini menempati sebuah rumah kecil di pinggir desa, di dekat aliran sungai yang jernih. Pagi-pagi, mereka akan menyeduh kopi bersama, duduk di beranda sambil mendengarkan kicau burung yang seakan merayakan cinta mereka. Hasan mulai ikut mengelola hasil kebun warga, belajar membuat kerajinan rotan, dan bahkan mulai membantu mengajar anak-anak desa membaca. Arini, dengan matanya yang bersinar, sering berkata, "Aku seperti hidup dalam dongeng-dongeng yang nyata." Namun seiring waktu, dongeng itu mulai retak. Proyek tambang tempat Hasan bekerja perlahan merampingkan tenaga kerjanya. Upah dipotong, kontrak diperpendek, dan tekanan bertambah. Hasan mulai pulang dengan wajah lelah, bahu yang berat, dan mata yang tak lagi secerah dulu. Ia jarang bicara. Kadang hanya duduk menatap api dapur, diam. Suatu malam, saat Arini sedang menjemur pakaian di dapur, Hasan mendekat tanpa suara. "Rin, aku ditawari kerja di Samarinda. Gajinya besar. Bisa bantu ekonomi kita, bantu desa juga," ucapnya pelan. Arini berhenti. Tangan yang memegang kain basah terhenti di udara. "Samarinda? Jauh. Jauh dari hutan ini, dari rumah Panjang, dari tanah leluhur. Berarti kau ingin tinggalkan desa ini?" tanyanya, menatap Hasan lekat-lekat. "Bukan ninggalin. Cuma sementara.
Aku kerja di sana, kamu bisa nyusul nanti kalau semua stabil. Arini menggeleng pelan. Aku nggak bisa, San. Ayah makin tua. Ibu sakit-sakitan. Dan aku bukan perempuan kota. Hasan mencoba menggenggam tangannya, tapi Arini menariknya pelan. Dia menggantung di antara mereka. Malam semakin larut, tapi suara hutan seperti menguat. Cengkerik, kodok, dan desir angin menambah tekanan yang tak terucap. Kalau kamu tetap di sini, kita akan terus begini. Sesah. Aku cuma mau masa depan yang lebih baik. Rin, lanjut Hasan. Dan aku cuma mau masa kini yang cukup. Di sini. Bersama. Kata-kata mereka tak bertemu. Dan saat malam itu berakhir, satu hal terasa mulai hilang. Arah. Hasan masih ada di rumah itu, tapi jiwanya mulai pergi sedikit demi sedikit. Dan Arini pun bertanya dalam hati, apakah cinta yang dibangun dari perjuangan bisa bertahan tanpa tujuan yang sama? Pagi itu, Arini menyapu halaman rumahnya seperti biasa. Langit mendung, seperti menahan tangis yang belum sempat jatuh. Embun masih menggantung di pucuk rumput, dan udara dingin menusuk kulit. Tapi ada yang berbeda. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara air yang biasa mengalir dari tempayan, tak ada langkah Hasan di dapur, tak ada sapaan lembut di balik punggungnya. Di atas meja kayu, sebuah amplop coklat tergeletak. Namanya tertulis di situ. Arini hanya memandangi amplop itu selama beberapa detik, tapi jantungnya sudah lebih dulu tahu. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ia buka perlahan, dan di dalamnya ada secari kertas yang penuh goresan tangan yang sangat ia kenal. Arini, maafkan aku pergi tanpa pamit. Tapi aku tahu, jika aku bilang, kau akan memohon agar aku tinggal. Dan itu akan lebih menyakitkan. Aku pergi bukan karena tak cinta. Justru karena terlalu cinta. Aku tidak mau kau hidup menderita, menungguku terus berjuang tanpa akhir. Aku ingin kamu bahagia, meski bukan denganku di sisimu. Jangan cari aku. Jangan tunggu aku. Tapi jika suatu hari kamu melihat burung enggang terbang melintas di atas desa kita, ingatlah bahwa aku pernah ada di bawah langit ini, mencintaimu sepenuh jiwa. Tangannya lemas. Surat itu jatuh ke tanah. Namun Arini tetap berdiri kaku. Matanya kosong. Tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya diam. Karena luka kali ini terlalu dalam untuk diungkapkan dengan air mata. Ia melangkah ke tepi sungai, tempat mereka dulu sering duduk bersama. Sungai itu masih mengalir, tapi sekarang membawa serpihan kenangan yang tak bisa ia genggam. Angin meniup rambutnya, dan suara alam tetap bersenandung seolah tak peduli ada hati yang pecah pagi itu. Arini duduk sendiri di batu besar, memeluk lutut, dan memandang ke arah aliran air yang tak pernah berhenti. Seperti cinta, yang mungkin tak pernah benar-benar selesai. Tapi saat ia menutup mata, bayangan terakhir Hasan menyapa, tersenyum, berjalan menjauh, tak menoleh. Dan di dalam hatinya, hanya ada satu kalimat yang terus bergema. Kenapa cinta sekuat ini tetap tidak cukup untuk membuatnya tinggal? Langkah kaki Arini pelan. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju rumah panjang, tempat ia dilahirkan, dibesarkan, dan kini mungkin juga tempat ia mengubur sisa-sisa harapannya. Dedaunan berguguran tertiup angin, menyambutnya dengan sunyi. Di kedua tangannya, ia masih menggenggam ujung kain selendang yang Hasan hadiahkan di hari pernikahan mereka. Kini kain itu tampak lusuh. Warnanya memudar seperti kenangan mereka yang mulai kabur dimakan waktu. Begitu tiba di beranda rumah panjang, ia melihat ayahnya duduk sendiri, memandangi kabut yang turun perlahan ke atas lembah. Tongkat adatnya bersandar di dinding, dan sebatang rokok daun menyala di jarinya. Arini ragu, tapi ia tahu, ia tak bisa menyembunyikan luka itu lebih lama. Ayah. Suaranya nyaris tak terdengar, lebih mirip gumaman. Tapi sang ketua adat langsung menoleh,
menatap wajah anak gadisnya yang kini tampak lebih tua dari usianya. "Dia pergi?" tanyanya tanpa basa-basi. Arini mengangguk perlahan. Dadanya berguncang hebat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertelan oleh isakan yang tak bisa ia tahan. Ia jatuh bersimpu di depan ayahnya, menangis di pangkuannya seperti anak kecil yang hilang arah. "Aku pikir aku bisa membuatnya bertahan. Ayah, aku pikir cinta cukup." Sang ketua adat tak berkata apa-apa. Ia hanya mengelus kepala anaknya dengan lembut, berbeda dari sosok keras yang selama ini dikenal. Ia tahu, tak ada doa atau petuah adat yang bisa menyembuhkan hati yang patah. Ia biarkan Arini menangis sepuasnya, karena kadang satu-satunya cara untuk bertahan adalah membiarkan diri hancur sejenak. Setelah tangisnya mulai mereda, ketua adat berkata pelan, nyaris seperti gumaman yang hanya bisa didengar mereka berdua. "Kau bukan gagal karena mencintai, anakku. Kau hanya belum bertemu orang yang siap menanggung cintamu." Arini memejamkan mata, air mata masih mengalir pelan di pipinya. Dalam pelukan ayahnya, ia merasa kecil tapi perlahan. Ia mulai mengerti bahwa patah hati bukan akhir dari segalanya. Bahwa tanah tempat ia berpijak, warisan yang ia jaga, akan selalu ada untuk menyambutnya kembali. Namun di balik ketenangan malam itu, jauh di dasar hatinya, sebuah pertanyaan tak mau pergi. Apakah Hasan benar-benar pergi untuk selamanya? 5 tahun berlalu. Arini kini telah tumbuh menjadi sosok yang disegani di desa. Ia menjadi perempuan pertama yang duduk di lingkaran pemangku adat, memimpin upacara hutan, mengajari anak-anak tentang cerita leluhur, dan menjaga warisan yang ditinggalkan generasi sebelumnya. Rambutnya kini lebih sering disanggul, wajahnya tampak tenang meski di matanya ada sisa luka yang belum sepenuhnya hilang. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pohon-pohon tinggi, seorang pemuda datang dari arah sungai. Ia membawa tas besar, mengenakan kemeja lusuh, dan di tangannya tergenggam sebuah surat yang sudah usang di tepinya. Langkahnya pelan, seperti membawa beban yang tak hanya ada di pundak tapi di dalam dadanya. "Maaf, Kak Arini, saya dikirim oleh seseorang. Namanya Hasan," ucap pemuda itu, suaranya pelan tapi tegas. Arini berdiri mematung. Nama itu sudah lama tak diucapkan siapapun. Ia menatap pemuda itu dengan mata tak percaya, lalu tangannya menerima surat yang diberikan. Dia sakit keras. Beberapa tahun terakhir tinggal di panti di Balikpapan. Sebelum meninggal, dia titip surat ini. Dan satu hal lagi. Dengan tangan gemetar, Arini membuka surat itu. Tulisan Hasan masih sama, rapi, jujur, dan hangat. "Arini, maaf karena aku memilih pergi. Tapi aku pergi untuk menyelamatkanmu dari hidup yang tidak pasti. Aku bekerja siang malam, bukan hanya untuk diriku. Selama 5 tahun ini, aku sisihkan semua gajiku untuk tanah kelahiranmu. Aku titipkan semuanya ke yayasan. Sekolah adat yang sedang kau bangun, dana desa, semua itu bagian dari cintaku padamu, meski tak bisa bersamamu. Aku tidak layak jadi suamimu. Tapi izinkan aku tetap mencintaimu, dari kejauhan. Jika suatu hari kamu berjalan ke tepi hutan dan melihat cahaya yang tak biasa, itu aku. Menjagamu dari jauh." Tangan Arini gemetar. Matanya memanas. Tapi kali ini, ia tersenyum di antara air matanya. Senyum yang pahit, tapi juga penuh penerimaan. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di depan sekolah adat yang akhirnya selesai dibangun. Di tiang utamanya, terpahat nama Sekolah Leluhur Hasan Arini. Untuk cinta yang tidak pernah pergi. Angin bertiup lembut. Burung enggang melintas di atas langit sore. Arini menengadah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa Hasan tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali dalam bentuk yang paling tulus. Warisan, dedikasi, dan cinta yang tak meminta untuk dimiliki, tapi selalu ada untuk memberi. Dan di hati Arini,
satu bisikan tetap hidup. Ternyata cinta sejati bukan tentang siapa yang tetap tinggal, tapi siapa yang tetap berjuang, bahkan setelah pergi.